Sorotan lainnya, Saudara, di Sapa Indonesia Malam, polemik berhentinya produksi MBG di salah satu dapur mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan memasuki babak baru. Polisi mulai memeriksa pelapor untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana untuk dugaan penipuan dana MBG oleh pihak yayasan pada mitra dapur MBG. Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dari pihak pelapor atau mitra dapur MBG Kalibata. Kedua saksi diperiksa untuk mendalami kasus dugaan penggelapan yang dilakukan yayasan kepada mitra dapur MBG. Akibat sempat tidak dibayar, operasional pembuatan MBG di dapur Kalibata sempat terhenti. Selain memeriksa pihak mitra dapur MBG, polisi juga akan memeriksa pihak yayasan Media Berkat Nusantara selaku terlapor. Saat ini penyidik sudah mempersiapkan pemanggilan untuk 2 orang saksi, ya, saksi pelapor dan saksi satu lagi yang dibawa oleh pelapor. Kalau terlapor, yang jelas dari kita, dari penyidik pasti memeriksa dulu keterangan-keterangan dari terlapor, saksi-saksi yang ada, lanjut pasti dijadwalkan untuk yang dilaporkan. Untuk sementara ini yang jelas pemilik dan yang melaporkan. 3 saksi dari pelapor diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan. Mitra dapur MBG Kalibata diperiksa sebagai pelapor atas dugaan penggelapan dana penyaluran makan bergizi gratis. Menurut kuasa hukum korban, dana operasional untuk mitra dapur MBG Kalibata sudah diberikan kepada pihak yayasan, namun mitra dapur tidak kunjung terima. Hari ini rencana saya sebagai pelapor, ibu Yura korban, ada satu lagi Mas Hari, dia juga yang mengetahui kurang lebih perkara ini. Nah, minggu depan rencana kita akan hadirkan lagi 5 saksi plus 1 ahli pidana. Dan harapan saya juga dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak yayasan pada saat bilang di kontrak 15.000, nyata ada perbedaan harga juga bisa diungkap. Dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang sebenarnya berlaku dalam penyaluran dana MBG hingga sampai diterima oleh masyarakat, kita akan berbincang dengan juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Hariko Wibowo Satria dan Dana Harli selaku kuasa hukum mitra dapur MBG. Kami juga sudah mencoba hubungi pihak yayasan, namun hingga saat ini belum juga ada respons untuk bergabung dalam perbincangan di malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, Mas Radit. Selamat malam, Ya. Mas Dana. Saya ke Malam, Pak. ke Bung Dana Harli dulu. Kemarin Baik. sempat tidak beroperasi. Ini yang ingin saya tanyakan, seberapa besar kerugian yang dialami oleh mitra dapur? Jadi kalau kita bicara kemarin, itu kerugian sebesar 950 juta sekian. 950 juta, oke. Nah, betul. Karena itu sudah 2 tahap. Kita sudah mengeluarkan kurang lebih 65.000 porsi. Lalu perjanjian sebelumnya dengan yayasan bagaimana? Jadi gini, perjanjian kita dengan yayasan itu bahwa 1 porsi dihargai 15.000. Oke. Kemudian dipotong 2.500 untuk yayasan. Nah, tengah jalan tiba-tiba dari 15.000 itu diganti menjadi 13.000. Jadi ada yang 13.000, ada yang 15.000. Yang 3 pun tetap dipotong 2.500. Oke. Jadi 1 porsi dihargai 10.500. Nah, itulah kenapa dan yang kita ini tidak sepakat karena di perjanjian itu 15.000. Kemudian setelah dicari tahu, yayasan sudah mengetahui hal ini dari bulan Desember tahun lalu. Jadi sudah tahu ada perbedaan harga, tapi di kontrak tetap dihajar semua sama rata 15.000. Oke. Berarti sekarang yang saya dengar kan sudah kembali beroperasi begitu ya, Bung Dana ya? Nah itu Ya, betul. anggarannya saya dengar juga dari pribadi atau ada pasokan anggaran lain? Jadi kalau sampai kemarin itu masih menggunakan dana pribadi, masih menggunakan sisa-sisa tabungannya. Oke. Nah, namun di sini ingin saya sampaikan, ini ada angin sejuk. Jadi baru jam 5:30 tadi, pihak yayasan telah menghubungi saya untuk menyerahkan dilihat biro pembayaran hak irama cerah. Namun setelah saya konfirmasi berapa jumlahnya dan kapan akan diserahkan, belum ada jawaban. Jadi ini masih mengambang, namun ini merupakan angin segar untuk klien saya. Oke. Kalau begitu saya ke Bung Hariko nih sekarang.
Bung Hariko, meskipun sebelumnya ini dikatakan kalau ini masalah internal antar yayasan, tapi kan efek dominonya begitu luas sampai tidak bisa beroperasi hingga murid-murid tidak bisa menerima makan bergizi gratis, pelayanan juga terhambat. Jadi pengawasannya dari pemerintah bagaimana? Karena saya lihat ini MBG ini jadi proyek yang banyak subnya sehingga pengawasannya juga agak sulit jadinya. Ya, terima kasih Mas Radit dan Ya. terima kasih sekali lagi Mas Dana atas berbagai kritik dan sarannya. Kami mendorong, kami berharap juga masalah yang terjadi antara pihak yayasan dan pihak mitra dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama tentunya kita bersyukur ya, masyarakat kita sudah bisa memahami bahwa ketika ada masalah di satu dapur MBG, hal itu tidak mengurangi apresiasi kita pada 1071 dapur MBG lainnya yang sudah berjalan dengan baik. Jadi Mas Radit, penting juga kami sampaikan karena kita menghindari generalisasi ya. Karena saat ini Badan Gizi Nasional ini sudah berhasil mendirikan 1072 dapur MBG. Dan setiap dapur itu sudah melibatkan 50 orang tenaga kerja baru. Jadi targetnya dengan 30.000 dapur MBG, maka program prioritas dari Presiden Prabowo ini makan bergizi gratis diharapkan minimal mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan. Jadi sebuah masalah yang terjadi di satu SPPG, yaitu di SPPG Kalibata ini, tentu sekali lagi tidak mengurangi apresiasi kita pada 1071 dapur MBG lainnya. Dan kami sangat mengapresiasi dari Mas Dana, Ibu Ira, yang sudah melakukan konferensi pers, yang sudah berkoordinasi dengan BGN, kemudian menyampaikan ini secara terbuka. Ini sangat bagus sekali. Ini akan kritikan, saran dari Mas Dana. Dan Mas Dana juga sudah langsung bertemu dengan Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, dan respon beliau baik. Ini memang program yang pertama dalam sejarah Republik kita ini. Dan justru bukan hanya pujian yang diberikan, tapi masukan-masukan dari Mas itu akan segera dan sudah ditindaklanjuti. Dan kemarin juga turun langsung Bapak Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional langsung mengadakan mediasi antara pihak yayasan dan pihak mitra. Mengapa mediasi ini dilakukan? Karena sekali lagi ini benar-benar masalah yang terjadi antara pihak yayasan dan pihak mitra. Dan sekali lagi seperti disampaikan juga oleh Mas Dana, dari Badan Gizi Nasional sudah menunaikan, sudah melaksanakan seluruh kewajibannya. Iya, Bung Hariko begini, sepertinya tapi pertanyaan tadi yang saya tanyakan belum terjawab seluruhnya begitu, karena ini terjadi, saya melihatnya juga mungkin publik juga menilai terlalu banyak subnya begitu. Ada yayasan, ada mitra. Kenapa tidak dijadikan satu aja tersentralisasi sehingga juga penerapannya tidak terlalu rumit begitu? Ya, seperti yang kita ketahui di program ini kan berjalan mulai tanggal 6 Januari ya 2026 dengan segala keterbatasan ketika itu. Maka pada saat ini dan kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, sedang dilakukan penyempurnaan perbaikan juknis agar kedepannya bisa lebih baik. Dan juga komitmen dari Kepala Badan Gizi Nasional akan meningkatkan pengawasan. Kemudian juga harapan dari Mas Dana yang sudah disampaikan kemarin agar diumumkan kembali layanan aduan. Jadi kami berharap apapun masalah yang terjadi di lapangan di 1071 lainnya segera dilaporkan agar bisa diselesaikan karena ini terkait dengan makan harian anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih, termasuk ke Kompas TV, terima kasih. Ya, kalau alurnya sendiri yang benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat, terutama penerima MBG, ini kan kita juga pengen tahu gitu, bagaimana alurnya sih sebenarnya penyaluran makan bergizi gratis ini, meskipun tadi juga saya singgung ini sudah melalui yayasan, melalui mitra, adakah yang bisa lebih
lebih bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana alur yang semestinya begitu? Ya, Badan Gizi Nasional eh, perjanjian kerjasamanya kan dengan pihak yayasan. Hmm, Kemudian pihak yayasan yang mengelola program makan bergizi gratis di satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Sejauh ini berjalan dengan baik, oke. terus dievaluasi ya, karena ini bukan program yang dilaksanakan sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Ini program berjalan setiap hari. Jadi setiap hari selalu ada Oke. laporan, selalu ada perbaikan-perbaikan. Laporan yang diterima itu ya bermacam-macam. Bahkan satu orang anak pun kadang-kadang sakit perut itu juga ditindaklanjuti oleh pihak SPPG. Oke. Bahkan misalnya dia alergi makanan ini juga ditindaklanjuti. Jadi Oke, banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan, ya, termasuk perbaikan dalam sisi pengawasan yang dilakukan oleh dari Pak Dadat. ya Kepala dari Badan. ya Bung Hariko, dari alur yang tadi sudah Anda paparkan, itu evaluasinya bagaimana? Berkala setiap hari atau bagaimana? Ya, evaluasinya setiap hari. Oke. Sumber-sumber evaluasinya adalah laporan dari SPPG, laporan dari masyarakat, laporan dari wali murid, termasuk ada juga murid yang langsung melaporkan, kadang-kadang diposting di media sosial, Oke. dan termasuk yang kemarin itu saya pikir hampir seluruh Indonesia sudah mengetahui ada konferensi pers dari Ibu Ira dan Mas Dana, dan kami sekali lagi sudah menonton konferensi pers itu. Oke. Tidak ada sama sekali ketidaksukaan terhadap program ini, justru kami sangat berterima kasih. Jadi kritikan dari Mas Dana itu betul-betul menjadi modal untuk peningkatan pengawasan. Ya, kedepannya nanti kalau memang ini ada evaluasi, tetap akan ada layer seperti yang Anda jelaskan saat ini, atau akan, ya saya tadi bilang, akan lebih tersentralisasi lagi? Ya, saat ini sedang dilakukan, bahkan di hari libur juga seperti ini sedang ada terus dirapatkan bagaimana juknis yang lebih baik. Karena ya sama seperti soal harga tadi ya. Ya. Harga tadi kan sebetulnya harga itu kita berbeda-beda ya di setiap daerah. Patokan kita secara nasional adalah angka kecukupan gizi. Oke. Di harga itu kita berbeda-beda. Di Papua tidak akan cukup 1.000 atau 15.000, bisa jadi lebih besar pada waktu-waktu tertentu. Karena ada tadi Patokannya Anda berbeda. bilang ada 1.000 lebih ya, 1.700 dapur ya, Bung Hariko ya. Karena kalau dari sejumlah itu saja. 172 dapur hari Ya, ini. oke. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Dana dan Ibu Ira sudah sampai ke 1.071 dapur itu. Oke. Dan kalau ada di antara mereka yang memiliki masalah yang serupa, kami sangat terbuka untuk melaporkan ke website lapor, atau bisa juga langsung WhatsApp. Ya, Nomornya ini kan masalahnya dari satu dapur saja ada permasalahan hukum akhirnya yang berdampak pada permasalahan hukum. Begitu ya Bung Dana ya, karena saat ini juga meskipun dapur kembali beroperasi, laporan polisi terhadap Yayasan MBN tidak dicabut. Selesai begitu ya, Bung Dana. Bisa dijelaskan proses hukumnya bagaimana? Jadi sekarang saya di sini masih di Polres Jakarta Selatan. Oke. Masih menjalani pemeriksaan dari jam 10 pagi sampai sekitar jam 6 ini, sudah 8 jam kita masih diperiksa. Kita sudah menyampaikan beberapa fakta ke penyidik dan juga sudah mengirimkan bukti-bukti penting terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini. Ya. Nah, dari hasil kita tadi, ternyata tadi saya bilang pihak yayasan telah menghubungi dan katanya akan membayar. Oke. Nah, harapannya memang bisa diselesaikan. Namun, kendati demikian, saya tadi telah berdiskusi dengan klien saya, kemungkinan besar perkara ini akan dilanjutkan. Kenapa dilanjutkan? Supaya ini bisa menjadi pelajaran untuk seluruh SPPG dan untuk seluruh yayasan. Jangan sampai ada penyelewengan lagi seperti ini. Karena Ibu Ira berpandangan, kalau seandainya ini damai, ditakutkan nanti ketika ada masalah-masalah, yayasan beranggapan nanti kita bisa damai di kepolisian. Jadi ini tadi harapan Ibu Ira, ini bisa dilanjutkan sebagai pelajaran untuk seluruh SPPG dan untuk seluruh yayasan dalam program makan bergizi gratis. Oke. Ini kan ada keberanian dari Ibu Ira begitu ya untuk speak up
bahwa di sini ada masalah dugaan penggelapan. Akhirnya kalau memang bisa diselesaikan secara damai di polisi, ya akhirnya bisa diselesaikan dengan benar. Dan tadi sudah dikatakan akan akan dibayarkan begitu kekurangnya. Tapi ya antisipasi di kemudian hari begitu kira-kira Bung Dana, jika supaya hal ini tidak kembali terjadi begitu, ada penundaan pembayaran, ada ya dugaan penggelapan, karena ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar dan melibatkan uang juga yang besar. Masyarakat juga akan meminta pertanggungjawaban hal ini agar tidak terjadi kemudian hari. Ada antisipasi dari mitra. Nah, kalau antisipasi saya rasa tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hariko. Jadi kan pemerintah ini selalu mengevaluasi diri dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini. Tentu sudah dibikin mekanisme baru, tadi sudah disampaikan juga. Harapannya kemarin kan ketika kami mediasi, kami juga sudah langsung diberikan solusi yang sangat baik oleh pihak BGN. Makanya Ibu Ira berani mengambil langkah untuk terus berjalan. Dan terbukti pada hari ini pihak yayasan rencana akan mencairkan. Dan memang nanti pada tahap selanjutnya juga dari pada dan langsung mengatakan akan ada perubahan. Perubahannya seperti apa, kita tidak paham, tapi kita yakin pemerintah bisa membereskan. Kita tetap percaya pada program makan bergizi gratis, kita dukung program Bapak Prabowo Subianto. Oke, yang diharapkan oleh publik juga lebih tersentralisasi lagi sehingga fokus program ini bisa benar-benar mengena ke publik sehingga manfaatnya benar-benar terasa. Terima kasih Kepala Kantor atau Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Hariko Wibowo Satria dan Dana Hardi selaku kuasa hukum mitra Dapur MBG telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, Bapak-Bapak.